Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jemaah salat Isya, tarawih dan witir, dan juga jemaah iktikaf yang dekat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah dengan 10 terakhir Ramadan yang merupakan malam-malam atau hari-hari penentuan kita dalam menguatkan spiritual kita, menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Qadar Allah menyebutkan satu ayat yang menggambarkan tentang keagungan satu malam yang ada di bulan Ramadan, atau lebih sebenarnya lagi adalah ada di 10 terakhir Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir, yang mana malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu atau sebagai media Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Apa makna yang diungkapkan oleh para ulama terkait dengan ayat ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Menurut ulama bahasa, ahli bahasa, bahwa di dalam ayat ini Allah membandingkan sesuatu yang sifatnya personal dengan sesuatu yang sifatnya komunal. Artinya Allah membandingkan malam dengan bulan pada ayat ini, yang kita kenal dengan makna bahwa Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya perbandingan yang ada dalam ayat ini adalah menurut para ulama bahasa, ahli bahasa, adalah perbandingan yang tak seimbang. Semestinya kalau kita mau perbandingan yang seimbang, bunyi ayatnya seperti ini: Lailatul Qadri khairun min alfi lailah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam. Itu maknanya perbandingan yang seimbang. Atau sebaliknya, layali al-qadar khairun min alfi syahr. Malam-malam Lailatul Qadar itu, tapi malam Lailatul Qadar itu hanya satu malam. Makanya Allah sebutkan dengan personal. Apa makna dibalik perbandingan yang tak seimbang ini? Adalah bahwa Allah ingin, para ulama bahasa mengungkapkan asrar dibalik perbandingan yang tak seimbang ini, bahwa Allah ingin memberikan kepada kita informasi terkait bagaimana keagungan malam ini, dan bagaimana keagungan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bahwa orang yang beribadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia bukan lebih baik dari 1000 orang, tapi dia menjadi orang yang lebih baik dari 1000 komunitas. Kalau ada di Lampung ini ada 1000 komunitas, dalam setiap komunitas ada 1 juta orang misalnya,
atau 100.000 orang, maka dia lebih baik dari 1.000 komunitas yang ada di kampung itu. Begitu kira-kira derajat orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka wajar Allah sebutkan bahwa beribadah pada malam Lailatul Qadar itu ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang hidup 83 tahun atau 84 tahun yang hidupnya, nafasnya, geraknya, bicaranya, kedipannya, pendengarannya adalah ibadah kepada Allah, tidak. Maka bagaimana kebaikan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah umurnya pendek, berbeda dengan umat sebelumnya yang umurnya diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita baca dalam riwayat sampai 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah kenapa satu malam itu bisa mengalahkan ibadah selama 83 tahun? Ibadah satu malam bisa mengalahkan ibadah lebih dari 83 tahun. Kenapa malam itu begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena malam itu adalah malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua waktu itu sama nilainya. Ada waktu yang Allah istimewakan. Ada tempat yang Allah muliakan, Makkah dan Madinah. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Ada hari yang Allah lebihkan dari hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Ada malam yang Allah muliakan lebih daripada malam-malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa dia menjadi mulia? Karena Allah sendiri yang memilih malam itu dan Allah sendiri yang memuliakan malam. Maka sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mulia. Betapa Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama Nabi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak tempat dan banyak ayat dalam Al-Qur'an. Artinya sesuatu yang diagungkan oleh Allah, sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi sesuatu yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, kenapa Allah menjadikan malam itu lebih istimewa daripada malam-malam yang lain, bahkan ibadah pada malam hari itu melebihi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba selama 83 tahun. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, memilih malam itu sebagai media Allah turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian Allah pilih pada malam bulan Ramadan juga Allah mulai menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur. Ini yang disebut oleh para ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan ada satu malam, pada malam itu cahaya Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi. Ketika kita hidup misalnya begitu lama dalam kegelapan, tidak ada cahaya, tidak ada penerangan, tiba-tiba lampu hidup, apa yang terjadi? Apa reaksi kita? Tentu bahagia, tentu senang. Nah, ini ketika sekian lama, 500 tahun lebih, manusia sebelum diturunkan Al-Quran hidup dalam kegelapan,
yang disebut dengan bahasa hadis atau bahasa Al-Quran hidup dalam kejahilian. Jahiliyah bukan berarti bodoh tidak punya ilmu, bukan, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada cahaya. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ke bumi untuk menjadi cahaya bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga menghapus kegelapan atau menghapus kejahilian, menghapus kebodohan, menghapus kesombongan, dan menghapus segala sifat-sifat yang buruk dengan turunnya Al-Quran. Karena itu malam Lailatul Qadar itu menjadi malam perubahan sejarah manusia, perubahan dari kegelapan menuju cahaya, perubahan dari kezaliman kepada keadilan, perubahan dari kebodohan menjadi ilmu, kepada ilmu pengetahuan. Maka wajar jika malam yang melahirkan cahaya itu, melahirkan cahaya Al-Quran, menjadi malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa Allah menjadikan malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa daripada malam-malam yang lain? Karena pada malam itu semua malaikat turun ke bumi. Bahkan para ulama mengatakan jumlah malaikat yang turun ke bumi sangat banyak sekali, bahkan lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi. Dan semua malaikat yang turun itu mendoakan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaminkan doa-doa orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu. Maka siapapun yang beribadah pada malam itu, siapapun yang bermunajat kepada Allah pada malam itu adalah ibadah dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aminnya para malaikat. Para malaikat turun membawa rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang beribadah pada malam hari itu, membawa keberkahan dan juga memberikan, mengaminkan doa-doa orang yang beribadah pada malam hari itu. Inilah di antara kenapa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang menentukan seorang hamba mudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu satu keistimewaan, satu kemuliaan akan diberikan kepada seorang hamba sesuai dengan kadar usaha dan kesabaran yang ada pada diri seorang hamba. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shabirin. Apakah kamu mengira begitu mudah meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah belum melihat adanya usaha yang nyata dari kamu dan belum melihat adanya kesabaran yang nyata dari kamu? Oleh sebab itu, keistimewaan yang luar biasa ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mau bermujahadah dalam beribadah dan juga mau bersabar dalam beribadah. Kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut 10 terakhir Ramadan. Ini adalah orang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah, orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melakukan ibadah yang begitu maksimal, ya. Selain karena sebagai wujud syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ibadah Nabi juga merupakan bagian daripada contoh kepada umatnya. Apa yang dilakukan Nabi di 10 terakhir Ramadan? Beriktikaf di masjid. Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan mulai dari 20 Ramadan, dan Nabi masuk di 20 Ramadan, malam ke-21 Ramadan. Kemudian Nabi beriktikaf di masjid, beribadah di masjid, dan Nabi tidak keluar kecuali setelah sholat Idul Fitri.
Inilah i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua keperluan, semua apa yang dibutuhkan oleh Nabi disiapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Nabi membangunkan keluarganya untuk ikut beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ini menunjukkan betapa 10 terakhir Ramadan ini adalah hari-hari yang hari-hari yang menentukan kita dalam menjalani aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lanjut kultumnya bukan kuliah 7 menit tapi 17 menit. Bisa jadi 70 menit bisa jadi. Maka supaya tidak panjang kita cukupkan di sini. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat ini, yang mendapatkan kebaikan ini dan mendapatkan keberkahan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sehingga kita mampu memaksimalkan ibadah di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.